Hai, kembali lagi kita akan siap-siap untuk mulai live. Kita sambil nunggu Mbak Kinai. Hai Mbak Rani. Hai Mas Okto. Terima kasih. Kita mau seru-seruan ya hari ini ya, ngobrol bareng Mbak Kinai. Hai Mbak Rita, gimana udah sembuh? Oke, Mbak Kina udah dateng. Kita ajak Mbak Kinai gabung ya. Oke, hai, Assalamualaikum Mbak Kinai, ketemu lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teman-teman kita banyak yang gabung. Iya, ini ada Mbak Rani, ada Bu Rina, ada siapa lagi tuh? Ada, hai Bu Rina. Oh, ini ada Mbak Hai. Farah, ada Bu Rita, ya Allah. Kita reunian ya berasa di sini ya, walaupun jauh di mata, dekat di berasa hati. berasa pindah grup aja ya kayaknya ya gitu, dari grup WhatsApp ke grup IG gitu. Oke, Oke. Mbak Kina apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Di Oke, tengah anak-anak kondisi, ini sepi. ini anak-anak tumben dong, bobok siang. Ya ah Allah, kayaknya tahu ah bundanya mau live IG gitu, ya Allah. Oke, syukurlah. Oke, teman-teman, mungkin sebagian yang sudah gabung sudah kenal ya sama Mbak Kine karena kita ada di satu grup. Yang belum kenal mungkin saya kenalkan dulu. Mbak Kine ini nama panjangnya adalah Dian Kinayung, biasanya dipanggil Mbak Kinai. Sehari-hari beliau di aktivitasnya sebagai dosen di UAD, dosen psikologi. Nah, ceritanya kenapa hari ini kita bisa ada live? Karena ceritanya kemarin kita itu nongkrong-nongkrong santai di Zoom gitu ya, bersama teman-teman coach Jogja gitu. Kita nongkrong-nongkrong santai terus ngobrol-ngobrol, ternyata ada sebuah cerita seru gitu mengawali apa ya, WFH di rumah gitu ya. Jadi akhirnya cerita, oh sharing dong, besok sharing, bisa jadi ini ada banyak ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal yang sama gitu seperti kita. Jadi sharing untuk berbagi rasa, berbagi apa ya, pengalaman. Siapa tahu memang apa yang kita alami, apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama saya ngomongnya, kita langsung ke Mbak Kinai. Ya, nah, silakan Mbak Kinai kenalan langsung bersama teman-teman supaya lebih dekat. Kemudian silakan langsung dimulai sharing. Ya, terima kasih Mbak Anda. Assalamualaikum Sama-sama. teman-teman. Saya tuh agak Waalaikumsalam gimana warahmatullahi. gitu, karena ini pertama kalinya dong Ah, saya live IG gitu ya. Sebelumnya belum pernah. Oke, tadi udah dikenalkan sama Mbak Anda ya. Hari-harinya saya ngajar di psikologi UAD. Itu ada beberapa hmm. mahasiswa mungkin ya yang juga ikut join walaupun belum emak-emak gitu ya, tapi Eh, persiapan menjadi emak-emak gitu ya. nah, Nah, oke. terus sebenarnya yang lebih kenapa saya juga mau sharing di sini gitu, itu karena Hmm, beberapa pengalaman yang alhamdulillah ini hmm, saya terapkan selama WFH ini tuh ada kaitannya Mbak Anda sama NLP gitu. Jadi saya hmm. cerita sedikit terkait dengan Oke, oke. bagaimana perjalanan saya gitu aja ya. Hmm, Sampai akhirnya apa ya, ketagihan belajar NLP gitu. Jadi memang hmm. saya alumnus esensial, Alumnus. oh alumnus Iya, dong, iya, alumnus iya. esensial gitu. Sekarang namanya Iya, iya. Essential Life Course gitu ya. Saya alumnus Oke. itu tahun 2018. Jadi saya pertama Hmm, kali itu ikut mini conference-nya INLPS di hmm, Jogja kan. Ya, itu saya ikut hmm, sama suami saya. Terus, wah hmm, kok kayaknya kalau ikut segini doang tuh kurang gitu. Terus hmm, lanjut ikut, waktu itu namanya masih esensial ya, NLP esensial. hmm, Itu saya ikut modul hmm, satu. Kalau modul satu itu kan yang hmm. personal excellence ya, yang terkait dengan diri Ya. kita gitu. Terus Hmm. itu kurang. Tadinya saya merasa saya nggak ada masalah tuh dengan diri. Saya nggak ada masalah tuh dengan orang lain. Ada masalahnya dengan diri gitu kan. Tapi Tadinya cuma daftar satu ternyata modul aja ya. tuh tadinya cuma daftar satu modul yang personal excellence talk gitu. Tapi Ah, oke, oke. ternyata hmm,
saya pikir-pikir lagi, kayaknya yang membuat saya bermasalah dengan diri itu ada hubungannya sama orang lain gitu. Jadi Oke. saya gabung saya menghabiskan 2 modul itulah. Jadi ikut yang ILC 1, ILC 2, terus kemudian kurang gitu ya, kurang gitu. Kurang ikut lagi Nagih NLP ya Mbak, nagih. coach, nagih Mbak gitu. Kalau habis ILC itu belajar NLP itu masih open book gitu Mas. Mungkin karena belum terinternalisasi ya, dan karena saya juga PG itu jarang-jarang gitu masih bisa datang ikut PG. Nah, setelah ikut NLP coach itu yang saya ngerasa ya Allah, ternyata aplikasi NLP itu begini ya penerapannya gitu. Hal-hal kecil sederhana tapi itu sangat membantu dan sangat ngena gitu. Maka sebenarnya bagian dari apa yang mau saya ceritakan hari ini itu tuh ada hubungannya dengan bagaimana saya belajar NLP gitu. Makanya yaudah yuk nggak apa-apa lah sharing gitu kan, saya masih pemula gitu. Jadi ya semoga yang sedikit ini tuh bisa jadi sharing aja buat teman-teman yang lainnya gitu. Karena saya yakin sebenarnya setiap ibu itu punya caranya masing-masing dalam mendampingi anaknya di rumah gitu. Nah, itu jadi alhamdulillah udah esensial 1-2, terus alhamdulillah kemarin coach certification lulus, alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa dan teman-teman parameter yang luar biasa gitu ya. Terus ya udah, terus sekarang beruntungnya ikut komunitas di NLPS itu adalah kita tuh setiap hari tuh dapat aja ilmu gitu. Jadi begitu kalian lulus dari ILC tuh dimasukin sebuah grup kan, dan di grup itu isinya ilmu tok deh. Kamu tuh mau ilmu apa deh? Di komunitas dari macam-macam bidang dan sebagainya, tinggal pilih deh mau ilmu apa, mau nolong yang mana tuh kan tinggal pilih. Itu perkenalannya di situ aja ya, nggak usah kepanjangan gitu. Nanti lebih lanjutnya bisa follow IG saya, terus promosi. Nanti akan ada banyak cerita-cerita di situ gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan topik kali ini itu kemarin tuh iseng aja sih saya tuh cerita sama teman-teman terkait dengan mendampingi anak gitu. Ya memang kan kita nggak nyangka ya kalau ternyata ada kondisi yang sedemikian ini sampai yang benar-benar libur itu yang 2 minggu gitu. Lebaran aja kan ya lebaran paling lama 2 minggu ya, ini sudah minggu ketiga, sudah hampir minggu keempat gitu. Dan biasanya kan kalau anak-anak libur orang tuanya nggak libur dan sebagainya, jadi sebenarnya waktu yang benar-benar di rumah sama anak gitu sampai full 24 jam dalam durasi selama ini tuh kan kalau buat saya pribadi ya gitu, karena saya sehari-harinya juga mengajar itu tuh jarang gitu. Nah, waktu dapat surat edaran waktu itu dapat surat edaran bahwa anak saya libur 2 minggu. Itu saya tuh madeg gitu rasanya. Masya Allah, ini libur 2 minggu ya. Terus di situ sudah ada tulisan, jadi ini bukan libur tapi belajar di rumah. Oh oke, belajar di rumah ya. Terus siapa yang mau ngajarin coba? Saya waktu itu dari kampus belum ada edaran lockdown, jadi masih ada piket juga di kampus kan. Saya mikir gitu. Ya sebenarnya terus saya meluruskan niat gitu kan. Ya sebenarnya ngajarin anak-anak kalau bukan saya siapa lagi gitu kan. Ya anak saya gitu kan. Terus dan dia di rumah nggak boleh kemana-mana. Boro-boro diundangin guru lesnya juga nggak boleh datang kan karena social distance gitu ya. Jadi, guru lesnya juga dampingin anaknya sendiri ya Bu? Betul sekali, iya. Jadi guru lesnya tutup dulu gitu karena dampingin anak sendiri gitu. Sampai saya tuh menemukan, jadi ya kalau di NLP itu kan ada teknik namanya reframing ya. Jadi mulai membingkai makna baru gitu. Karena memang ini yang perlu dijalani gitu, dan ini yang butuh dijalani gitu. Akhirnya saya berpikir, oke. Ya, walaupun dulu saya nggak mau jadi guru SD ya, karena guru SD itu kan sabarnya seluas samudra. Ibu saya guru SD gitu ya. Saya pilih jadi gurunya mahasiswa gitu. Karena Masya Allah ya, guru SD, guru TK itu kan sabarnya seluas samudra. Saya kalau malam nemenin anak nggak ada PR aja terus terang ya masih sering senewen gitu. Anak saya kembar, anak saya beda kelas. Jadi kan kalau dampingin ngerjain PR itu beda gitu. Jadi yang ini apa PR-nya, yang ini apa gitu. Enaknya kalau yang beda paling kelas duluan beda grade nggak Mbak? Enggak, grade-nya sama, jadi sama-sama kelas 1 cuman beda kelas gitu. Jadi kalau yang satunya ya enaknya cuman kalau yang satunya udah dapat materinya kadang-kala ngajarin. Punya aku udah ini loh, itu terbantunya di situ kalau PR. Nah ini beda dong, ini kan yang benar-benar sama gitu, mereka itu tugasnya sama, dan sekolah anak saya itu alhamdulillah ya tugasnya itu tirik-tirik gitu kalau dalam bahasa Jawa kius
saya tirik-tirik, jadi dari pagi sampai jam 12 sudah ada dia itu harus ngapain gitu. Nggak cuman tugas yang terkait dengan akademis, tapi juga hafalan, terus ikut dan sebagainya. Saya membacanya itu juga rada lemes gitu awalnya ya, tapi kemudian saya berpikirnya, saya gini, Masya Allah ini sebenarnya ladang ibadah saya, kalau saya bilang gitu. Saya itu dikasih kesempatan untuk bisa lebih mengoptimalkan peran saya sebagai ibu dalam kondisi kayak gini. Bismillah, udah itu makna yang akhirnya saya bingkai gitu. Kalau yang itu reframe gitu, ya karena kalaupun mau protes kok tugasnya banyak kok gitu-gitu tuh buat apa gitu, karena ya wis begitu kan gitu, maka ini ladangnya saya gitu. Nah setelah saya sudah bisa nge-reframe ya Mbak, ngejalanin gitu, anak saya perlu saya reframe juga dong gitu, karena kan anak saya ini yang nantinya akan menjalani belajar di rumah gitu. Padahal kalau di rumah kan biasanya main ya kan, kalau anak kembar itu ada temennya, jadi kalau di rumah tuh isinya main sebenarnya. Nah saya tuh mulai menerapkan reframing juga pertama buat anak-anak. Jadi reframing yang saya lakukan itu, begitu besok udah libur, mulai libur, terus sudah ada dari guru kelasnya diminta apa gitu, saya sampaikan ke anak-anak. Saya manggilnya Dedek sama kakak ya, walaupun kembar itu panggilnya Dedek kakak ya. Usianya sama, beda 3 menit doang. Saya bilang, Dedek, kakak, besok itu Dedek sama kakak nggak sekolah. Tapi nggak libur juga. Kan frame awal anak-anak itu libur ya. Tidak sekolah sama dengan libur. Nah, saya nge-reframe dengan mulai besok belajarnya di rumah. Di rumah itu belajarnya sama Ustazah Kingkin ya kan, saya dipanggilnya Kingkin ya, kalau itu panggilan masa kecil loh. Kalau yang keluarga dekat manggilnya Kingkin sama Ustazah Kingkin atau sama Ustadz Akum gitu. Jadi kan ayah saya juga berapa kali membantu anak-anak belajar di rumah. Terus anak saya kan awalnya cuma melongo gitu, ngapain Bunda? Oh iya karena ini ada corona gitu. Terus saya tunjukkan bener yang tugas dari gurunya itu besok itu ini, jadi belajarnya di rumah. Jadi sudah mulai nge-reframe anak-anak juga agar besok kamu itu bukan libur tapi belajar di rumah. Nah itu pertama itu nge-reframe itu. Yang kedua langsung ke aplikasi NLP banget sajane Mbak, membangun state anak Mbak. Jadi paginya itu nggak bangun siang dong, karena kalau bangun siang state-nya beda gitu. Oh iya, state itu perasaan gitu aja ya gampangannya gitu. Mungkin kalau yang teman-teman yang sudah belajar NLP tahu state itu apa. Kalau yang belum ya perasaan gitu. Jadi kayak ya kita aja kan kalau misalnya biasanya mau kerja gitu kan sudah punya rutinitas kan. Nah kalau tiba-tiba bangun tidur udah break the rule gitu. Jadi nggak pakai rutinitas itu kan feel-nya beda. Nah state tuh kayak begitulah gampangannya. Nah anak-anak tuh juga begitu gitu. Ketika bangun tidur pagi ya tetap bangun pagi, jadi tetap bangun pagi, tetap sholat subuh. Kan kalau sama akungnya sering diajak sholat subuh di masjid, ya udah ikuti aja rutinitasnya tetap begitu. Saya yang menggeser beberapa jadwal, jadi terkait dengan kampus tuh biasanya saya mulai itu jam 9 atau jam setengah 10, biasanya saya mulai di situ terkait dengan kampus. Pagi itu diniatkan untuk mendampingi anak belajar. Ya karena setiap anak itu belajarnya pagi. Kalau nanti saya bikin jam lain, agak repot gitu. Nah memang di minggu pertama itu karena saya masih ada piket, saya minta bantuan orang di rumah. Misalnya kalau misalnya saya mau kerja, karena besok pas jadwalnya piket, saya sampaikan, Dedek kakak belajarnya sama Ustadz Agung dulu ya. Soalnya Ustazah Kingkingnya besok kerja gitu. Jadi tetap tidak mengurangi rutinitas dia gitu. Jadi tetap pagi itu ya tetap bangun pagi, tetap mandi, pakai baju itu ya pakai baju di rumah, tapi bukan yang baju apa ya Mbak istilahnya, baju yang buat tidur gitu lah. Jadi kayak ada ya kayak orang mau pergi atau ya gitulah gitu. Jadi udah belajar dulu sampai jam segini, terus nanti setelah itu saya masuk ke ruangan untuk melakukan pekerjaan di kampus gitu. Nanti kalau pas saya pergi ya sama akungnya biasanya begitu gitu. Jadi salah satu cara membangun state-nya tuh di situ, plus menggunakan kata-kata misalnya ini Ustazah Kingkin, so dalam proses belajar itu ya saya buat kayak di sekolah misalnya, yuk duduk, terus siapa ya ini kalau di sekolah yang mimpin doa ustazahnya apa murid-muridnya? Yang mimpin itu ustazahnya loh. Ya udah sekarang siapa yang mau pimpin doa ya gitu, pakai
pakai istilahnya apa ya, role play juga gitu. Dan anak-anak tuh ya ada doa pembuka, terus kemudian mereka mulai buka halaman yang dikerjakan, terus kalau capek ya udahlah biarin istirahat dulu, karena kan apa ya, kalau misalnya dia kan tentang konsentrasi anak tuh juga nggak panjang ya gitu. Nah sayanya kostumnya juga menyesuaikan gitu, jadi tuh ya Allah rasanya tuh juga pengennya kan slow aja ya, pakai celana pendek misalnya santai gitu, tapi iya kan ini ustazah gitu kan, anak saya pernah bilang, bunda ustazah itu nggak pakai celana panjang loh, pakainya rok, baiklah gitu. Jadi demi membangun state anak juga begitu gitu. Nah terus selanjutnya sebenarnya ini proses membangun state anak untuk bisa tetap belajar setiap pagi, punya ritme gitu. Jadi memang kitanya juga harus konsisten, karena begitu kayak gitu jalan seminggu doang, habis itu anak itu belajarnya terserah nggak pagi, agak repot gitu. Jadi memang mesti konsisten juga. Pokoknya pagi itu jatahnya belajar dulu. Nanti kalau sudah belajar kamu boleh bermain gitu kan. Sampai biasanya saya di ruangan tuh sampai jam 2 gitu ya, sampai habis zuhur doang terus masuk lagi. Nanti kalau udah habis asar ya udah misalnya mulai hafalan atau mulai ikro. Jadi nggak semuanya ditumpuk di pagi hari. Terus lagi teknik yang saya pakai itu pacing Mbak. Jadi kan ada, kalau ada pacing leading ya, nanti mungkin Mbak Anda bisa jelasin secara NLP-nya ya Mbak. Ini saya langsung apa yang saya terapkan aja. Jadi pacing yang saya lakukan itu ke anak saya itu ya, apalagi di minggu-minggu awal ya, itu saya benar-benar menyelaraskan gitu, ngikutin polanya anak. Istilahnya ya sampai saya tuh nahan gitu ya, karena kalaupun saya marah dan galak, wah nanti kapok itu anak-anak gitu ya. Ustazahnya di rumah lebih galak daripada ustazah di sekolah gitu ya, itu kan bikin kapok gitu. Jadi bener-bener kadang-kadang saya tuh gemes gitu nungguin ini kok nulisnya nggak selesai-selesai gitu, tapi kan oke, ya udah, sampai anak saya tuh bilang kalau sama ustazah Kinkin itu ini, kalau aku belum selesai aku ditungguin sampai selesai. Dalam hatiku iya ini sebenarnya aku keburu janjian, tapi tetap pasting dulu. Jadi kayak ya taruh dulu deh ya, karena mungkin kalau udah niat ya Mbak, ya tadi yang di awal tuh niatnya udah gitu, makanya sampai saya tuh mikir ya Allah segitunya banget ya bisa apa ngikutin. Jadi bener-bener ngikut misalnya. Terus misalnya kalau anak saya bilang ustazah tuh nggak pernah lo ngasih tahu, kadang-kadang saya gemes kan, ya udahlah tak kasih tahu jawabannya. Terus nanti dia protes dong, ustazah itu kalau di sekolah nggak pernah ngasih tahu jawabannya gitu ya. Oh ya terus apa gitu. Jadi apa ya, berusaha testing dulu deh, testing dulu ke anak-anak tuh, testing dulu. Bahkan pernah ada momen, sebenarnya kalau lihat IG saya itu di situ memang ada kumpulan video-video gitu, karena memang kebetulan di sekolah anak saya itu sering minta dikirimin video aktivitas anak gitu. Dan yang membuat saya paling apa berkesan tuh yang tiba-tiba kan, itu hari Selasa ceritanya. Hari Selasa tuh anak-anak olahraga. Saya itu ya nggak kepikir dong kalau olahraga terus ngajarin olahraga, karena kalau dari sekolah olahraganya itu digeser ke hari Jumat dan itu ngerjainnya Google Form. Jadi ada pelajaran olahraga, anak-anak tuh ngisi pakai Google Form. Jadi kayak mahasiswa ngasih kuis gitu. Jadi ngerjain pakai Google Form gitu. Nah, kok tiba-tiba hari Selasa pagi habis mandi tuh Dedek tuh bilang gini, Bunda ini kan hari Selasa, aku pakai baju olahraga ya. Oke, gitu. Ini karena masih taraf pacing kan ya, gitu. Jadi belum leading kan, jadi masih oh iya boleh, ya pakai baju olahraga ya. Berarti Bunda tak siap-siap ya, gitu. Terus saya pakai baju ya ala-ala olahraga gitulah. Terus diprotes lagi, ustazah itu pakainya enggak celana, pakainya rok. Baiklah. Tapi terus itu saya rada ngeles sih. Tapi ini kan pelajaran olahraga, Dek. Jadi pakai celana aja ya. Oh iya, Deng, ustazahku juga ada yang pakai celana. Oh ya, oke lah gitu kan. Terus saya mikir dong, Mbak, mau dikasih olahraga apa? Kebetulan waktu itu bola. Jadi di rumah tuh emang ada bola, tapi lagi diungsikan karena anak-anak tuh agak anarki gitu lah mainan bolanya. Terus aku mikir, aduh dikasih olahraga apa ini? Akhirnya yaudahlah pemanasan dulu. Habis pemanasan tuh sambil mikir, apa ya gitu. Akhirnya tak ada engklek. Jadi pakai apa nyari batu gitu kan, terus tak ada engklek gitu kan. Anak-anak sebelumnya malah belum tahu kan apa itu engklek dan sebagainya. Ya udahlah, tak ada engklek. Setelah engklek kan aku ngos-ngosan ya Mbak, ya Allah berasa banget ya, baru 2 putaran atau 3 putaran aja itu udah ya Allah capek nih engklek ini ya, mungkin karena aku juga lama nggak olahraga. Anak-anak dong masih semangat, Bunda habis ini olahraganya apa lagi?
aduh oke fine, masih butuh olahraga lagi ya. Akhirnya kalau lihat di apa IG ku itu yang aku post itu, akhirnya dia tak minta ini loh, memindahkan sandal gitu. Jadi di ujung sini dikasih lingkaran, di ujung sana dikasih lingkaran, terus dia disuruh balapan gitu, mindahin sandal gitu ya, cepet-cepetan naruh sandal satu per satu gitu, sampai udah dia keringetan, udah kan, udah sekarang istirahat dulu, udah minum jus apa istirahat dulu, baru dia mulai belajar gitu. Nah di situ tuh yang saya ngerasa ya Allah ternyata seru ya gitu. Jadi kayak saat kita sudah selaras gitu ya Mbak, oh, ternyata kok seru gitu, sesuatu yang saya tuh nggak bayangin sebelumnya gitu, yang sebelumnya tuh saya bayangin ya ampun melihat tugas gitu, tapi uh, apa ya, rasanya tuh seneng aja gitu ngelihat anak-anak ya dia juga ikut menikmati gitu kan. Terus yang paling bikin saya senang tuh akhir-akhir ini Mbak, jadi sekarang ini kan sudah masuk minggu ketiga, itu saya sudah nggak perlu effort lebih untuk bikin mereka belajar gitu. Jadi kayak ya udah tinggal kalau misalnya aku bilang Dek mandi dulu, sekolahnya nanti telat loh, udah tak gituin kan, udah terus dia mandi terus belajar, dia udah mau sarapan dulu atau belajar dulu gitu, tapi yang jelas belajar itu udah pagi gitu. Terus hari ini nih kan, ini kan Jumat kemarin tanggal merah ya, Jumat tanggal merah, Sabtu merah, Ahad ini kan merah. Surprise dong tadi jam 8.15-an gitu lah. Ini kok anak-anak duduk di meja belajarnya dia gitu. Jadi kan memang ya saya ya itu tadi untuk membangun state itu gitu. Saya juga siapkan meja ya kalau belajar di sini mejanya. Jadi pas dia duduk situ tuh harapannya yang muncul ya state belajarnya gitu. Ya kalau pas mainan ya nggak di situ. Tadi tuh dia duduk di situ Mbak, nulis gitu. Saya nggak tahu nulis apa coba. Terus aku lihat jam kan, oh iya ya, ini kan jamnya dia memang biasanya belajar. Terus aku mikir, wah lumayan nih anak-anak nih mungkin sudah mulai terbentuk gitu ya. Oh ya, aku memang biasanya kalau jam segini mungkin ya biasanya belajar gitu. Padahal saya senang-senang aja sebenarnya kalau anak-anak libur kan saya juga nggak ada tugas. Tapi ternyata oh dia nulis, terus habis itu karena saya masih harus nyiapin materi buat ngajar besok kan, tadi saya masuk ke ruangan khusus gitu ya, dedicated space yang akhirnya saya buat gitu. Artinya kalau Bunda masuk situ, Bunda lagi kerja gitu kan. Dia masuk, dia nunjukin bukunya. Bunda baca entol gitu. Ternyata apa yang dia tulis, dia tuh buka, jadi kan punya kayak ensiklopedia gitu loh Mbak. Terus dia tuh nulis misalnya kayak singa sama dengan lion. Terus aku tuh surprise aja, Masya Allah ini anak gitu. Rasanya tuh kayak ya Allah gitu, sesuatu yang ya awalnya tuh mungkin sepele ya Mbak. Kadang-kala saya mikirnya gini, alah gitu doang gitu, tapi ternyata enggak ya, ketika kita akhirnya bisa bertahan gitu. Teknik yang sangat sederhana gitu ya. Tadi yang tadi saya bilang reframing, membangun state sama pacing. Itu kan simple sebenarnya, yang sebenarnya setiap orang itu pernah kok melakukan itu. Cuman mungkin mereka nggak ngeh aja kalau mereka sedang membangun state gitu. Mungkin mereka nggak ngeh aja kalau sebenarnya dia itu lagi pacing sama orang lain. Itu ternyata ketika dilakukan continue, terus dilakukan dengan ikhlas ya, ngerasain gitu Mbak, nemuin gitu, nemuin manfaatnya gitu. Jadi saya tuh sekarang rasanya ya tinggal, bahkan saya yang malah diingetin, Bunda zuhur dulu, itu yang ngingetin anak saya dong. Bunda ayo toh baca Iqra dulu, jadi tuh balik gitu loh Mbak. Dulu saya yang ngingetin, sekarang balik gitu, diingetin. Jadi ayo toh belajar dulu gitu. Misalnya pagi, oh saya Bunda antar Uti dulu, jadi kakak buka dulu bukunya, nanti pas Bunda pulang belajar lagi gitu. Jadi ya itu Mbak gitu. Jadi sebenarnya 3 hal itu yang ya Allah diterapkan gitu, yang dan ternyata saat apa ya udah dapet pas gitu tuh nyaman gitu ngejalaninnya, dan ngerasa lebih deket juga dengan anak-anak. Saya ingat banget waktu itu Mas Teddy itu pernah bilang, uh, misalnya kayak oh kita tuh udah sama orang gitu ya minta tolong atau apa-apa, terus oh nyobain beberapa, misalnya kayak sebenarnya sama anak-anak itu kan kita nggak, kalau nyuruh tuh nggak harus pakai kata suruh atau merintah ya, bisa dengan uh, pilihan gitu ya, bisa dengan pilihan atau dengan pertanyaan. Nah terus waktu itu pernah, nah kalau udah nyoba begitu anaknya nggak mau, nah Mas Teddy tuh bilangnya gini, nah itu berarti apa namanya, keakrapannya yang kurang gitu. Jadi semua itu tuh juga ada unsur keakrapannya. Teknik ini nggak akan jalan kalau bondingnya ya istilahnya. Jadi kita tuh belum bisa membangun keakraban sama orang lain gitu ya, sama dengan
ya masa sih sama anak nggak akrab, bukan masalah sama anak nggak akrab gitu, tapi kalau pas kita minta itu dan kita sama anak itu lagi nggak tersambung, ya mungkin anaknya nggak akan nurut gitu. Tapi ketika kita sama anak dalam momen itu rasanya tersambung, ya anak akan lebih nurut gitu. Kadang-kala cuman dibilang, duh HP-nya bunda tadi mana ya, udah ada yang ngambilin, nah itu kan tersambung. Nah itu yang saya maknai menjadi berarti penting sekali membangun sambungan-sambungan itu setiap hari gitu, sehingga ya rasanya jadi lebih apa ya, saya kayaknya tuh lumayan nih mbak, frekuensi marahnya tuh jauh gitu dibandingnya sebelum BFA gitu ya. Sesuatu hal yang tadinya saya pikir ya ampun BFA ngapain gitu, apalagi di kampus kan juga ada penyesuaian-penyesuaian yang ini terus ditambah di rumah gitu. Sesuatu hal yang dulu di awal tuh saya pikir akan ribet, tapi ternyata yaitu memanfaatkan teknik-teknik yang ada gitu dan membiarkan diri saya terpapar. Karena gini, tiap malam tuh saya ikut tuh 7 days-nya NLP itu ya, ikut aja gitu. Itu kayak ya terpapar gitu. Saat semakin terpapar dengan ilmu itu tuh jadi semakin apa ya mbak, ya ngejalaninnya tuh lebih enak gitu. Gitu aja sih mbak Anda, aku ngomongnya udah banyak banget ya. Jam berapa ini? Enggak. Oke. Keasikan cerita. Thank you sharingnya Mbak. Semakin terpapar dengan ilmu itu, semakin kita mudah untuk mengaplikasikan ilmu itu Yap. ya. Kayak keren. Mbak, aku penasaran nih sama begitu apa tadi kan Mbak Kine cerita begitu ada WFH, aku harus ngapain, anak-anak libur, sekolah kampus belum libur dan lain sebagainya. Itu pasti muncul rasa-rasa yang kurang nyaman buat Mbak Kine. Nah, nggak enak gitu ya. Mbak Kine butuh waktu berapa lama untuk bisa merasa nyaman dengan kondisi ini? Oke, jadi ceritanya Mbak, 1 minggu awal, 1 minggu yang anak-anak sudah mulai libur, tapi aku masih piket ya. Itu kan yang, jadi kampus itu seingatku tanggal 16 baru mulai libur. Sebelumnya masih gitu ya. Nah, dari tanggal 16 sampai seminggu setelah tanggal 16 itu kan aku masih, yang aku bilang masih ada piket. Untuk bisa mengelola gitu, aku butuh waktunya sekitar 1 sampai 2 minggu itu tuh, satu Mbak, membatasi membaca sosmed. Jadi aku puasa bener. Karena kadang-kala aku tuh mikir gini, alah kan cuman scrolling IG atau kan cuman baca grup. Kenapa sih kan nggak ngeluarin energi? Ternyata ngeluarin energi loh gitu, energi mental, willpower lah gitu. Aku tuh ngerasa udahlah kayaknya energiku itu dengan kondisi kayak gini aja sudah ikut terserap. Kalau aku tambahin dengan itu, kayaknya tadi udah nge-reframe kan, sudah berhasil nge-reframe bahwa oke, jadi WFH ini momen mendadak jadi guru buat aku ini adalah ladang amalku gitu. Jadi ya Allah tuh memberikan aku kesempatan gitu untuk bisa menjalankan peranku lebih optimal menjadi seorang ibu. Ini rekor paling lama loh. Kayaknya aku paling lama kayak begini tuh waktu cuti melahirkan, Mbak. Setelah itu kan terus kerja gitu kan. Jadi cuti melahirkan yang benar-benar ini sebulan sama anak di rumah gitu. Yang dari merem, melek, ketemu anak, bahkan sehari-harinya itu yang benar-benar ya ini kan mungkin ladang amal. Nah, untuk bisa tetap mempertahankan, menjaga frame yang sudah aku munculkan tadi, yaitu maaf beberapa gitu banyak yang aku mute, maaf untuk slow rest di WA. Jadi aku menyadari sih Mbak, di minggu-minggu awal tuh mungkin aku slow rest banget WA juga. Bahkan mungkin ada beberapa mahasiswa yang chat sekarang aku bacanya besok karena ketumpuk gitu. Aku tuh nge-mute beberapa grup sampai pernah ada yang chatnya itu 2000 sekian, aku kaget. Ya Allah, chatnya 2000 dan itu belum aku buka karena aku mute. Ya karena butuh untuk bagi-bagi energi, prioritasnya di mana. Itu oleh-oleh dari ikut coach ya gitu. Jadi kayak yang aku bilang waktu wisuda itu, sekarang tuh hidup saya menjadi lebih bermotif gitu dan lebih tahu aja top prioritasnya di mana gitu. Jadi kayak sekarang ya ini prioritasnya adalah kesehatan mentalku gitu. Karena ya sebenarnya kan belajar NLP itu jadi belajar mengenal diri ya Mbak. Kayak kalau misalnya kita ngomongin soal human model of the world itu kan kita jadi kayak semacam, oh aku itu kalau sudah mulai pegel, nyeri-nyeri berpindah-pindah itu kalau mulai mikirin ini gitu. Kalau ada kondisi begini gitu. Nah, itu pun
enggak terus kalau dipraktekin langsung hilang tuh enggak loh Mbak, yang aku rasain ya. Jadi itu perlu diulang gitu, perlu yang aku tuh udah berusaha mikirin yang begini tapi kok masih ada rasa-rasa gitu. Jadi masih latihannya tuh terus gitu. Nah itu Mbak yang aku lakukan. Jadi benar-benar membatasi dari segala macam informasi yang mungkin itu akan menambah mengeluarkan energi mental lebih itu, sehingga cukup waktu untuk aku ngerasa ya udah aku tenang dulu gitu, kalem dulu. Sekarang fokusnya ngurusin anak-anak, ya udah anak-anak dulu gitu. Pas nanti anak-anak udah selesai belajarnya ya pakai untuk me time-ku sendiri gitu. Terus ya apalah apa-apa gitu. Jadi itulah salah satunya membatasi informasi, beberapa informasi yang ya tadi lah awalnya tuh kita mikirnya anak kan cuma baca doang kan, scroll doang, terus kan grup doang kan, kita juga nggak ikut komen. Iya bener sih, tapi itu ngabisin energi mental. Coba kalau misalnya uh, uh, nggak tahu sih, kalau aku tuh misalnya kayak pernah ya nggak bawa handphone gitu sehari, aman dan damai dunia. Puasa sosmed aku juga pernah, dan enak kok rasanya puasa sosmed. Jadi gitulah, yang tadinya kita mikir kayak nggak ngabisin waktu kok gitu, ternyata tetap ngabisin energi. Jadi milih-milih aja mana yang prioritas saat ini, itu aja yang dilakuin dulu. Itu Mbak. Oke, thank you Mbak. Nah, ini kan waktu kondisi ini kan nggak terbatas ya. Kita nggak tahu nih sampai kapan akan terjadi yang seperti ini. Bagaimana Mbak Kine bisa meyakinkan diri sendiri bahwa Mbak Kine bisa, ya namanya orang ibu bekerja ya Bu, ketemunya anak itu kan cuma pagi sama sore tahunnya ya. Tiba-tiba harus seharian sama anak-anak, itu kan luar biasa ya Bu. Dan aku pada saat Mbak Kine tadi bilang optimal sebagai ibu, aku ingat pertama kali di kelas esensial, ingat pada saat kita berada di depan kelas berdua, ini adalah isu obrolan kita gitu kan. Di masa yang kita belum tahu ini sampai kapan gitu, karena tadi pagi itu habis ngobrol sama guru-guru sama guru di sekolah anak-anak. Di sekolah pun juga belum ada kepastian, kemungkinan bisa sampai dengan bulan Juni. Jadi sampai kenaikan kelas masih ada di rumah dan lain sebagainya. Itu serba nggak pasti ya sekarang. Kenapa yang membuat Mbak Kine bisa yakin bahwa Mbak Kine bisa optimal mendampingi anak-anak? Ya, bismillah. Kalau saya itu lebih ke sekarang itu mulai fokus yang ada di dalam kendali Mbak gitu. Dulu kata-kata ini itu muncul tuh teori doang. Maksudnya tahu lah, itu kan di luar kendali gitu. Tapi yang benar-benar menerima itu, ya itulah Mbak, efek terpapar deh kayaknya Mbak. Terus papa. Jadi kalau kalian merasa ada ilmu yang bermanfaat, biarkan dirimu terpapar agar manfaatnya tuh lebih ngena gitu. Kalau saya jadi me time-nya belajar NLP ya tiap malam ya. Oh iya, anakku gitu. Jadi sampai yang bantuin ngasuh anakku tuh bilang kan, loh Dek, nek dalu napa teh mulang gitu. Oh, mboten boleh pakai bahasa Jawa ya. Oh, enggak boleh, kalau pagi saya ngajar, kalau malam saya belajar gitu. Jadi hampir tiap malam tuh kan, dan anak-anak tahu gitu. Jadi kadang-kala kalau anak-anak tahu apa loh, oh ini siapa Bunda, nanya kan orang-orangnya gitu. Ada anak baru bangun tidur sayang. Halo. Oh, ya. Bentar ya. Tunggu ya. Kamu ikut? Boleh. Baru bangun tidur ini pilot. Sampai mana tadi Mbak? Dalam kendali. Iya, fokusnya ke yang dalam kendali. Ya termasuk dengan sebenarnya kalau mau dipikir apa ya Mbak, nggak enaknya itu ya kalau dipikir ini suamiku aja kena lockdown loh Mbak, nggak bisa pulang. Terus kapan coba mau ketemu gitu? Itu kalau ngomongin itu panjang gitu ya, tapi terus ya apa yang ada di dalam kendaliku ya apa yang ada di depanku saat ini gitu kan. Jadi terus nanti larinya jadi di NLP change model atau outcome-nya yang perlu diturunin standarnya. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya ngerasa yang membuat saya lebih optimis ya akhirnya saya tuh kadang-kala punya standar yang tinggi Mbak, dan aku sendiri capek gitu kalaupun harus begitu terus gitu. Jadi akhirnya ada beberapa standar yang oke aku turunin dulu gitu kan, ya wis lah diikhlaskan itu dulu gitu ya, karena ya bener Mbak, kita nggak tahu gitu ini tuh sampai kapan gitu. Terus ya itulah ya, termasuk kayak gini aja aku kayak masih juga galau nanti apakah aku yang akan menyusul suami ke sana atau suami yang akan pulang dan sebagainya gitu. Jadi ya udahlah,
fokus dulu apa yang ada di dalam kendali. Terus ya kalaupun misalnya memang nggak mampu ya turunin aja, outcome-nya turunin dulu gitu, jangan kekeh ya. Terus jadi belajar fleksibel sih Mbak kayak gini, karena nggak ada pilihan. Kalau kita mau kaku tuh, kalau kita mau kaku dalam kondisi kayak gini tuh nggak survive Mbak. Itu juga yang kayak aku tuh ngerasa ketampar-tampar gitu loh. Ya udah kamu mau kaku, ya udah capek-capek sendiri kan gitu. Jadi terus akhirnya aku memilih untuk ya udahlah turunin dulu standarnya gitu. Kalau memang nggak bisa, memang beneran belum bisa seideal itu, ya sudah pegang dulu lah apa yang masih bisa dilakukan. Pokoknya fokus aja Mbak apa yang ada di depan mata dan apa yang ada di dalam kendali. Itu aja Oke. Oke, ini yang bisa membuat Mbak Kina menghadapi ini menjadi lebih optimis dalam kondisi yang mungkin kita nggak tahu sampai kapan, itu adalah fokus dalam apa yang ada di dalam kendali, gitu ya. Itu aja dulu apa yang ada di hadapan dikerjain gitu. Jadi kemudian menurunkan outcome standar ya, bukan menurunkan atau mengganti outcome, tapi menurunkan standar outcome gitu. Outcome-nya sama gitu, cuman tapi standarnya menurunkan standar diturunin gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Kina sudah cerita banyak. Mungkin mau ku simpulkan sedikit ya Mbak. Ini tadi untuk melengkapi aja ya. Ku simpulkan ini sambil klarifikasi buat teman-teman juga, supaya misalnya nanti akan memodel Mbak Kina akan lebih mudah gitu ya. Aduh, masih jauh Mbak. Ya Allah. Ya, bisa jadi menurut kita idealnya kita masih jauh ya Mbak ya, tapi bisa jadi ini juga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lainnya yang saya mau bilang bisa jadi ini sudah 3 minggu tapi ada beberapa teman yang masih kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi ini gitu. Jadi nggak ada kata yang terlambat, tapi mari kita bisa mulai dari sekarang, bisa mulai dari memodel apa yang sudah dilakukan Mbak Kina. Jadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu kemarin itu terasa sangat berantakan, tapi bisa jadi setelah hari ini memutuskan untuk menjadi lebih baik, ke depannya bisa seminggu 2 minggu ke depan sampai berbulan-bulan ke depan menjadi lebih nyaman buat teman-teman yang lainnya gitu ya. Tuh, jadi di situasi seperti ini yang dilakukan Mbak Kinai, yang pertama adalah melakukan reframing tadi ya, yang dilakukan oleh Mbak Kinai dengan mereframe bahwa oh ya ini saatnya adalah ladang amalnya Mbak Kinai gitu ya. Kemudian di saat kondisi itu datang, semua orang pasti mengalami nanti gimana, ini pekerjaan gimana di rumah. Sama aku pun juga begitu gitu. Makanya aku di seminggu 2 minggu awal itu jarang sekali ada di grup, ada di mulai belajar dan lain sebagainya. 1 minggu terakhir ini setelah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi gitu ya. Di awal-awal juga gitu, sampai ada rasa gitu ya. Tapi sejauh kita Mbak Kine ngobrol tadi hampir mirip gitu, hampir mirip yang kita lakukan gitu. Satu, yang pertama 1 minggu aja gitu, 1 minggu coba puasa atau mengurangi sosmed dulu supaya kita lebih tenang, supaya kita bisa memikirkan lebih jernih kondisi kita sekarang itu seperti apa, diri kita seperti apa. Tadi kalau Mbak Kina bilang ini perasaanku apa sih sekarang, oh sebenarnya apa sih yang kupikirkan, apa yang kukhawatirkan, apa yang membuat aku seperti ini, mudah emosi dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa kita kenali sendiri gitu ya. Nah, mulai dari situ dikenali, kemudian mulai bisa disimpan, bisa memilih prioritas mana yang akan dilakukan. Oke, karena Mbak Kina sebagai seorang ibu, maka Mbak Kina memutuskan untuk saatnya sekarang untuk memerankan menjadi ibu yang optimal dulu nih, gitu, untuk sekarang gitu, mengoptimalkan diri itu, gitu, Mbak, sehingga skill yang waktu itu dipelajari, skill yang waktu itu kita di depan itu, ya Allah, itu sangat bermanfaat banget dong di kondisi kayak begini. Jadi dulunya nangis-nangis. Ya, sampai di coaching. Iya. Oke, luar biasa ya pembelajarannya gitu, perjalanannya. Memang tidak ada sesuatu yang instan gitu. Jangan berharap belajar NLP langsung bisa sulapan hidup kita menjadi enak, menjadi bisa menyulap banyak hal, enggak. Tapi kita tetap perlu banyak latihan gitu ya.
Nah, tadi Mbak Kine setelah puasa sosmed, kemudian mengatur diri sendiri, mana yang paling penting, mana yang bisa disisihkan lebih dahulu, setelah itu nanti bisa dilakukan lagi. Kemudian fokus apa yang ada di dalam kendali gitu. Jadi setelah yang di luar kendali kesampingkan dulu, kemudian fokus pada yang apa yang ada dalam kendali. Kemudian yang berikutnya adalah passing atau membangun keakraban lagi dengan anak-anak gitu, atau membangun kedekatan lagi dengan anak-anak yang kita tahu sendiri kalau ibu bekerja ya, ketemunya paling 6 jam, itu paling lama sehari, pagi hari 3 jam, 3 jam di pagi hari, 3 jam di sore hari gitu ya. Jadi dengan harus seharian gitu, harus pacing, harus perlu menyesuaikan lagi dengan rutinitas anak-anak, polanya anak-anak, mengetahui pola anak-anak gitu. Jadi membangun kedekatan lagi, pacing lagi dengan anak-anak setelah kurang lebih seminggu ya Mbak, tadi Mbak Kine bilang ya. Ya, seminggu 2 minggu lah Mbak, sekitar seminggu 2 minggu seminggu ya. Tuh masih ada aku piket. Kalau yang benar full tuh kan yang di minggu berikutnya. Jadi seminggu 2 minggu. Ya. Oke, seminggu 2 minggu untuk membangun lagi kedekatan dengan anak-anak gitu. Ini kembarannya bangun yang satunya. Oke, setelah pacing dengan anak-anak, pacing juga dengan sekolah. Gitu. Apa sih sebenarnya aktivitas sekolahnya seperti apa, kebiasaan dari ustadzahnya itu seperti apa gitu ya. Supaya kita anak-anak juga nggak merasa terlalu jauh banget gitu ya, apa yang diajarkan di sekolah dan di rumah gitu. Nah, kemudian setelah itu membangun state anak gitu, bahwa polanya tetap dipertahankan gitu, bahwa pagi itu adalah belajar, nanti siang baru boleh melakukan aktivitas yang lainnya sesuai dengan aktivitas yang sudah disiapkan dari sekolah gitu jadwalnya ya Mbak Kine ya. Nah, di saat rutinitas atau kebiasaan itu tetap dibentuk walaupun itu belajar di rumah, setelah 2 minggu ternyata anak-anak sudah terbiasa untuk pagi hari belajar, sudah duduk di tempat meja belajarnya sendiri. Ini sudah memudahkan ibunya untuk tidak mengeluarkan effort yang luar biasa. Itu. Oke. Nah, kemudian Mbak Kine juga melihat ya pada saat anak-anak kalau di NLP namanya sensory acuity gitu ya, pada saat melihat anaknya sudah mulai capek, sudah nggak fokus, ya sudah dibiarkan untuk bermain dulu, baru nanti mulai lagi belajar. Jadi nggak dari pagi jam 7 sampai jam 12 itu belajar terus gitu, enggak ya gitu, tapi begitu melihat anaknya sudah mulai capek, bosan, nah gitu istirahat dulu, baru mulai lagi istirahat dulu. Nah, kemudian fleksibel, Mbak Kine juga mencoba fleksibel pada saat ada satu cara yang dilakukan tidak sesuai dengan anak-anak, Mbak Kine akan menyesuaikan atau mencari lagi aktivitas yang memang sesuai gitu. Satu itu. Yang kedua, pada saat Mbak Kine memang harus keluar, harus piket, ternyata Mbak Kine juga punya harus mendelegasikan nih supporting system gitu, mendelegasikan kemana, ke siapa, kemudian membriefing juga Ustadz Akungnya ini harus gimana gitu ya, sehingga anak-anak tetap bisa menjalankan seperti biasanya gitu, kurang lebih. Nah, satu lagi, perilakunya ini dibuat sama Mbak Kine konsisten terus dilakukan gitu selama 2 minggu, sehingga setelah 2 minggu terlihat gitu ya, terlihat hasilnya. 3 mingguan sih Mbak sebenarnya yang kelihatan mulai itu 3 mingguan. Oke. Ya minggu ini yang aku kayak ngerasa sudah lebih, jadi kayak pagi mandi gitu, nanti sholat ya nak ya, terus habis itu ya udah belajar, nanti terus malam biasanya kan, soalnya kalau ngajinya juga tak taruh di pagi itu kan biasanya dia udah capek gitu, karena dia sudah belajar gitu. Nanti kalau ada burjo liwat, tung gitu ya, beli dulu gitu, ya udah istirahat makan burjo dulu gitu. Setelah 3 minggu itu yang aku 3 mingguan ya sudah mulai kebentuk, yang sudah mulai tadi sudah nulis sendiri anak ya. Oke. Dan
Oke, dan terakhir Mbak Kine menyiapkan tempat gitu, tempat khusus memang meja untuk belajar anak-anak. Itu kalau kita belajar tepatnya ya di sini, kalau bermain di sana. Nah, kalau Bunda ada kerjaan berarti Bunda sudah masuk ke ruangan gitu. Jadi anak-anak sudah paham kapan waktunya Bunda kerja gitu, kapan harus belajar gitu. Oke, keren. Itu apa yang mungkin tadi yang disampaikan Mbak Kine. Kurang lebihnya, jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau mencoba memodel, kurang lebih itu tadi yang dilakukan oleh Mbak Kinai gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau di-sharingkan Mbak Kin? Ustazah Kin? Ustazah Kin. Kita masih punya waktu 10 menit, atau ada teman-teman yang mungkin mau bertanya. Atau mau ada pertanyaan atau ada sharing gitu sambil nunggu mungkin teman-teman tadi ngobrol gitu ya, mungkin kita bisa mungkin sharing sedikit ya, mungkin kurang lebih apa yang saya sendiri rasakan sama dengan Mbak Kinai. Sama dengan Mbak Kine, 2 minggu awal itu 2 minggu yang perlu perjuangan gitu. Enggak cuma ngajar. Gak apa-apa ya. Jadi emang mau apa sih? Nah ini dia aja nggak tahu kalau ini lagi direkam. Aku tuh satu lagi sih yang aku tuh kayak ngerasa ya nanti kalau corona sudah berlalu tuh mungkin kita akan merindukan gitu momen-momen kayak begini gitu. Jadi iya, selagi kita masih bisa menikmati segala rasa-rasa yang ada dalam situasi kayak gini tuh ya wes lah, nikmatin aja gitu. Ya karena memang, ya karena kita nggak pernah tahu ya Mbak gitu. Kita tuh sebenarnya mau disiapkan. Oh iya, diambil nanti tak ini. Kita tuh nggak tahu kondisi ini tuh akan menyiapkan kita jadi apa, itu kita nggak akan pernah tahu. Tapi insya Allah saat kondisi itu datang, itu kita akan sangat bersyukur dengan apa yang telah kita lalui hari ini. Udah itu aja yang aku kayak ngerasa, ya nggak pernah tahu gitu. Ini kondisi kayak gini tuh aku tuh mau disiapin jadi apa sih gitu, kok sampai segininya gitu. Tapi aku yakin kalau someday aku ada di posisi itu, mungkin aku akan sangat bersyukur gitu. Tapi di mana? Oh, baterainya habis. Setuju banget dulu ya. Ya, tunggu, lihat ini tinggal sedikit lagi. Nanti habis itu Bunda Jason ya, nak. Sayang, saya panggil Bunda Jason. Iya, saya habis ini ya. Ambil balik tempatnya Bunda Jason tulisan. Oke. Nah, ya. Mbak Kine kemarin juga cerita ada tantangan sendiri ya, sama dengan kemarin sama gitu, bahwa satu anak bisa belajar pada saat suasananya tenang. Iya. Tapi anak yang lain itu belajar harus sambil ngomong, sambil tanya, sambil ini, dan ini saya pribadi gitu ya, waktu ngalami di awal, ini harus gimana gitu dengan 3 anak yang satunya mau ini, satunya sampai kalau aku tuh anakku yang tengah itu sampai bisa nggak semuanya diem, dia bilang gitu, nggak bisa aja gitu, bila kayak gitu itu tantangan berikutnya ya setelah kita mengkondisikan diri sendiri. Pasti yang pertama adalah sebagai ibu kita mengkondisikan diri kita sendiri gitu ya. Setelah itu bagaimana kita memahami anak-anak dan lain-lain. Bahkan itu sampai di satu hari sampai terpaku gitu melihat anakku yang tadinya ngajarin dia fokus tuh tiba-tiba dia bilang dia tarik nafas, senyum, terus dia bilang, sebentar mah, kalau aku lagi senyum kayak gini ada yang ku proses di otakku, dia bilang kayak gitu. Aku langsung anakku yang nomor 2 itu emang gitu ya bahasanya itu. Aku langsung bilang itu emang mesti baca karena mamahnya itu. Karena emaknya ini lagi belajar modeling ya. Emang kalau lagi di dalam otakmu itu lagi ada berproses, prosesnya kayak apa? Jadi prosesnya itu diputer-puter, dia bilang gitu. Dia lagi belajar penjumlahan gitu ya. Oh iya. Diputer-puter gitu. Akhirnya nanti muncul deh angkanya, tling gitu. Terus
Nah kemarin kan, ini kan Mas juga berisik, adik berisik. Kemarin waktu berisik kamu nggak bisa proses di otakmu, apa yang kamu lakukan sekarang? Jadi suara-suaranya Mas Raffi sama Arya itu kubuang katanya, ku ganti sama yang gitu. Itu aku sampai gini itu, Mbak. Makanya karena emaknya belajar modeling ya, jadi pertanyaan-pertanyaan aku penasaran ada apa dengan otaknya dengan kalimat-kalimat yang dia muncul itu. Jadi aduh luar biasa. Mungkin nanti kalau memang menurut teman-teman ini apa namanya apa yang kita lakukan hari ini, sharing hari ini bermanfaat, mungkin ini bisa kita lanjutkan ya Mbak Gina ya untuk minggu depan untuk sharing lagi terkait dengan bagaimana sih pada saat anak-anak nggak bisa fokus, anak-anak tiba-tiba nggak mau belajar di hari itu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan memang saya sendiri bersyukur gitu bahwa memutuskan 2 minggu awal untuk tidak sama sekali, bahkan sama teman-teman kerjaan saya bilang aku minta ini ya, minta waktu 1 minggu aja, aku butuh penyesuaian tentang ini gitu, karena aku nggak bakalan bisa mikir yang lainnya pada saat ini belum terkondisikan dengan baik. Jadi apa namanya, setelah mendampingi itu kadang-kadang jadi wow sendiri gitu dengan mereka yang sekarang sholat 5 waktu nggak perlu harus betul, gitu. Jadi itu yang itu terasa banget apa ya kalau pelajaran terus terang kalau pelajaran sama kayak Mbak Gina, aku juga menurunkan standar ya, aku nggak ini banget harus seperti kayak waktu belajar di sekolah dan lain sebagainya gitu, enggak gitu, tapi menurunkan standar, tapi dia belajar apa nih, skill apa hidup yang di kondisi sekarang yang memang dia butuhkan. Aku lebih banyak ke sana memang. Nah kalau yang kelas 1 ya udah sih pokoknya calistumnya aman misalnya gitu. Jadi enggak begitu, tadinya agak sepaneng ya dengan tugas-tugas di sekolah gitu yang harus segera dikirim. Anak kelas 1 sekarang itu udah soal-soalnya susah. Iya tahu. gitu. Kelas 1 jadi sekarang aku lebih slow, lebih mana yang perlu didulukan. Misalkan anakku yang kelas 4 yang perlu didulukan dulu, hafalannya yang ini harus didulukan. Lebih slow yang seperti itu gitu. Itu lebih nyaman, membuat aku lebih nyaman ternyata gitu. Nah, mungkin kalau memang ini bermanfaat, kita akan bikin rutin ya nanti mingguan, setiap hari Minggu kita sharing. Mungkin gantian, nggak aku sama Mbak Kine, mungkin teman-teman yang lain yang memang nggak harus, tapi kan aku nggak bisa NLP, nggak harus itu, tapi teman-teman yuk sharing apa yang sudah dilakukan selama mengatasi situasi yang tidak menentu ini gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita bikin setiap minggu jam 2 gitu ya untuk sharing IG Live. Jadi teman-teman yang memang punya tema-tema yang ingin kita bahas bareng nanti supaya apa namanya DM gitu ya Mbak. Iya, DM silahkan, boleh DM di IG-nya INLPS, butuh tema apa lagi, kemudian atau mungkin bisa curhat dulu kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, nanti curhatannya mungkin kita share ke bukan share ya, tapi kita diskusikan dengan teman siapa sih yang punya masalah yang sama dan bisa mengatasi dan sudah bisa melewati masa itu, kemudian di-sharingkan sehingga memang benar-benar apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sendiri yang kita sharingkan seperti tadi, nanti kita coba untuk di modeling gitu ya, kita strukturkan modelingnya, jadi pada saat teman-teman di rumah mencatat pertama apa yang perlu dilakukan dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar NLP sudah tahu ya polanya tadi yang saya pakai, mungkin pakai NLL gitu ya, modelingnya pakai NLL gitu, sudah mulai di yang terakhir saya coba untuk strukturkan sambil belajar gitu supaya memudahkan teman-teman untuk apa sih step-stepnya yang harus gitu. Ini sudah jam 15 gitu, sebentar lagi di Jogja akan azan asar. Mbak Kine, apa yang mau disampaikan nih sebelum kita tutup IG live kita? Udah sih Mbak, kayaknya tadi aku sempat deg-degan tapi ternyata asik ya gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Iya, kita nggak menggunakan. Iya. Ini jujur ini pengalaman pertama banget gitu. Aku aja belum pernah pakai IG pribadiku buat IG live tuh belum pernah gitu ya. Tapi kemarin loh ketemuan sama teman-teman NLP Coach Jogja itu gitu. Jadi kalau pesanku di kondisi-kondisi seperti ini tuh mendekatlah pada orang-orang yang membuat kita merasa akan lebih sehat mental gitu deh gitu. Jadi lebih memperbanyak gabung di
Ya karena kan apa ya itu tadi Mbak, kalau bahasa aku tuh terpapar ya, aku tuh ngerasa banget gitu, semakin terpapar sesuatu hal yang positif tuh semakin makanya enak gitu. Dulu tuh mikir Mbak NLP Change Model, Human Model of the World itu apa itu, tapi kok tiba-tiba hari ini aku lancar ya ngomongnya gitu, terus kepikiran gitu. Jadi kayak ya membiarkan diri terpapar dengan hal-hal positif di sekitar kita gitu, sehingga kalau kita nantinya dapat hal positif itu kan kita juga bisa membagikannya ke yang lain. Toh kalaupun kita belum dapat, dengan kita itu punya komunitas yang itu bisa jadi sumber-sumber manfaat buat orang lain, ya kita tuh paling nggak bisa menyampaikan informasinya dulu. Oke, aku memang orangnya belum punya materi itu, atau aku belum pernah deh, tapi kalau kamu pengen bisa seperti ini, ada nih temen yang begini gitu, atau ada artikelnya, atau lihat YouTube-nya kakak-kakak guru kita gitu ya, baca tulisannya kakak-kakak guru kita. Jadi tetap bisa berbagi gitu ya, tanpa kita yang harus ya kita harus kayak begitu dulu gitu, enggak gitu, tapi kita masih tetap bisa sharing lah gitu, sedikit yang kita punya, ataupun kita membagikan sesuatu yang kita dapat dari orang lain juga. Itu sih Mbak. Jadi selamat menikmati. Nah, kalimat yang keren tadi ya dari Mbak Kina yang masih saya catat itu adalah, izinkanlah diri kita terpapar dengan sesuatu yang memang memberdayakan gitu ya. Izinkan diri kita terpapar, karena semakin kita terpapar, semakin kita mudah mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Terima kasih Mbak Kina sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, tulisannya kecil-kecil banget kelihatan. Iya. Mudah-mudahan ini nanti bisa ke-record, bisa yang belum bisa ikut live hari ini bisa nanti bisa dilihat di IGTV kita atau di YouTube channel kita gitu. Mudah-mudahan semakin bermanfaat. Ditunggu DM-nya tema apa saja yang memang mau kita bahas mingguan. Kemudian mungkin yang mau curhat, silahkan DM juga. Mudah-mudahan kami bisa mencari teman-teman yang memang punya permasalahan yang mirip dan sudah bisa melewati permasalahan tersebut dengan baik, supaya kita bisa memodelnya, ya. Terima kasih teman-teman semua, love you full gitu. Terima kasih Mbak Kina hari ini dapat energi positif yang luar biasa. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.